Dalam perspektif ini, cantik itu ya merupakan sebuah konstruksi sosial. Teori kritis melihat bahwa fenomena yang sekarang marak ya ini relevan sekali dan bisa dibilang ya agak bersinggungan ya dengan postmodernisme. Maka masyarakat dalam hal ini khususnya perempuan ingin seperti ataupun ingin menjadi apa yang dikonstruksikan tadi, apa yang dipersepsikan tadi, apa yang dicitrakan di televisi tadi. Oke, kembali bertemu bersama saya Agus Mauluddin. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan seri terakhir di podcast yang membahas perspektif sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bagaimana realitas sosial, kehidupan, aktivitas sehari-hari kita itu dilihat dari perspektif sosiologi. Nah, perspektif di sesi terakhir yaitu perspektif kritis. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembahasan kali ini lebih menukik kepada contoh-contoh kasus ataupun fakta-fakta yang ada di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Nah, berbicara perspektif ini, menurut hemat saya, sedikit banyak bersinggungan dengan perspektif yang di seri ketiga ya. Teman-teman bisa cek kembali, yaitu terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik. Bahwa misalkan yang dibahas oleh salah satu sosiolog, tokoh dari perspektif ini, ada yang disebut dengan role taking, mengambil peran orang lain. Nah, kita mempersepsikan, memaknai peran dari seseorang ataupun memaknai ketika seseorang berlaku A, kita ikut dengan apa yang diperlakukan oleh si A tadi. Oke, contoh sederhananya ketika ada, saya pribadi juga mungkin ya termasuk kategori ini, ketika saya mengagumi seseorang misalkan yang dengan gaya bicaranya mantap begitu, dengan suara yang lantang dalam hal ini bukan keras teriak gitu ya, tapi dengan intonasi yang jelas dan lain-lain, saya mengambil peran orang tadi yang saya kagumi itu dan saya coba terapkan ketika saya berbicara, seperti itu. Nah, ini mengambil role taking di situ. Kembali kepada perspektif kritis, contoh yang bisa kita temukan yaitu untuk menjawab pertanyaan dasarnya, seperti apa perspektif ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsep cantik. Nah, ini menarik teman-teman. Dalam perspektif ini, cantik itu ya merupakan sebuah konstruksi sosial. Ya, sederhananya bahwa ketika cantik di televisi katanya dikonsepsikan dengan glowing, dikonsepsikan dengan ya apa itu istilah selain glowing itu, ya putih dan lain-lain, maka masyarakat dalam hal ini khususnya perempuan ingin seperti ataupun ingin menjadi apa yang dikonstruksikan tadi, apa yang dipersepsikan tadi, apa yang dicitrakan di televisi tadi. Dan ini secara industrialisasi ini menjadi tanda petik makanan empuk produsen-produsen kecantikan. Teori kritis melihat bahwa fenomena yang sekarang marak ya ini relevan sekali dan bisa dibilang ya agak bersinggungan ya dengan postmodernisme. Perspektif ini
juga melihat bahwa komunikasi ataupun citra yang ditampilkan di media ini muatannya muatan industri ya. Seperti itu. Ketika konsep cantik diidentikan dengan seperti yang tadi disebutkan, glowing, putih dan lain-lain, maka muncullah produk, muncullah skincare dan lain-lain. Saya kurang tahu ya skincare ini produk atau apa gitu. Intinya pemutih dan lain, oplas, operasi plastik dan lain-lain. Karena ya masyarakat dalam hal ini adalah ya katakan perempuan pun gitu dengan laki-laki ingin seperti yang dikonstruksikan tadi itu. Tidak sedikit katanya ya para pencinta drakor, drama Korea itu semuanya oplas ataupun ya pada oplas, operasi plastik agar terlihat cakep, itu ganteng lah, cantik lah dan lain-lain. Ini merupakan citra saja sebetulnya, dan memang menarik ya kalau dirunut dalam konteks sejarah. Kita tidak bisa menafikan, nah teman-teman juga sederhananya bisa googling ya, bahwa dahulu konsep cantik itu dipersepsikan sebagai untuk perempuan ya, tubuh yang gemuk. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di gambar video ini, tubuh yang gemuk terus dengan karakteristik ya rambut ya yang seperti itu. Kalau dalam citra hari ini ya maaf kata itu jelek seperti itu, tapi dalam periode tertentu ya cantik seperti itu kan konstruksi sosial. Ketika sekarang cantik dipersepsikan glowing, ya skincare berlaku di situ, oplas berlaku di situ, operasi plastik bekerja di situ. Nah, ini perspektif kritis ini menarik teman-teman dalam melihat fenomena ini. Nah, teman-teman juga harus membedakan ya dengan di seri sebelumnya, yaitu perspektif konflik. Mungkin agak bisa jadi bias teman-teman kalau konflik lebih kepada melihatnya. Kritisnya itu bukan kritis dalam perspektif ini ya kalau dalam konflik itu, tapi kritis dalam cara berpikir, cara tajam memandang ya, radikal gitu. Ada ketimpangan bahwa selalu masyarakat itu periode tertentu, periode apapun akan selalu ada ketimpangan dan lain-lain. Nah, berbeda hanya dengan perspektif kritis. Perspektif ini melihat lebih kepada bersinggungan dengan interaksi simbolik dan bersinggungan juga dengan konstruk sosial, dan lebih kepada ya contohnya yang perspektif ini ya mazhab Frankfurt seperti itu. Dan kalau saya katakan ya agak bersinggungan dengan postmodernisme seperti itu, bahwa ketika media itu menjadi alat untuk mengkonstruk sosial budaya masyarakat, bagaimana perspektif bekerja dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu, sehingga menyuburkan industri kapitalis ya, berat ya artinya orang akan ingin membeli produk-produk karena memang disesuaikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat pada periode tertentu tadi itu. Ya, semoga yang saya sampaikan ini dapat direfleksikan kembali, artinya dapat dilihat dalam realitas sosial yang teman-teman rasakan, yang dekat dengan teman-teman, dan pada intinya dapat bermanfaat untuk kita semua, yang khususnya lagi yang belajar sosiologi, terkhusus teman-teman mahasiswa sosiologi dimanapun berada. Terima kasih. Salam CIC.